Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Fiandini dengan NPM A1021024 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu kelas 2B. Yaitu di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah teman-teman, sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang efektif dan mutu sekolah. Nah, apakah teman-teman sudah pada paham belum mengenai materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Nah, semoga bisa tersampaikan dan teman-teman semua juga bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah yang efektif, yaitu langsung saja kita mulai pada materi pertama. Konsep kepemimpinan. Nah, kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, kepemimpinan itu sendiri di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Nah, kemudian kepemimpinan juga dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk faktor, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yaitu faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kemudian ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya, dan lain-lainnya. Kemudian ada faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, serta kurikulum. Kemudian ada faktor legal, yaitu seorang pemimpin pendidikan akan berhadap dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian ada faktor lingkungan sosial, dan ada faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan dan bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Kemudian di sini ada teori kepemimpinan, yaitu teori pribadi atau situasi atau personal situasi teori. Nah, di sini teori ini merupakan kombinasi teman-teman dari teori di atas tadi. Teori ini tuh pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama di sini ada perangai atau sifat pribadi pemimpin. Kedua ada sifat dari kelompok dan anggota. Ketiga ada kejadian atau permasalahan yang dihadapi kelompok seseorang yang berhasil dalam kepemimpinan apabila ia memiliki bakat pemimpin sejak lahir. Kemudian dia kembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini ada 1, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang dipimpin dalam bidang pendidikan. Kedua, ada memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada kemampuan personality kepemimpinan yang dia buat. Nah, kemudian di sini ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator
merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Kemudian ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Nah, konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk diperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan di dalamnya atau selama dilaksanakannya. Kemudian ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktivitaskan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan baik dan benar. Kemudian ada 4 fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat dan menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Nah, kemudian ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan itu sendiri, kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal. Kemudian ada di sini kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu 1. Untuk memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah mewujudkan tujuannya. Nah, kemudian ada memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga ada senantiasa memprogramkan dan menyampaikan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik feedback. Nah, yang positif dan konduktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa tahun 2013 ada 10 kunci ke sukses kepemimpinan. Yaitu pertama ada visi dan misi yang utuh, ada tanggung jawab, ada keteladanan, ada memperdayakan staf, kemudian ada mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memperdayakan sekolah, fokus dan peserta didik. Kemudian yang terakhir manajemen yang mengutamakan praktik. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan, yaitu pertama ada tipe otoriter, merupakan kepemimpinan yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab serta wewengan yang penuh. Kemudian ada demokratis, merupakan kepemimpinan yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Nah, kemudian ada kendala bebas atau laissez-faire, merupakan kepemimpinan memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya serta memecahkan masalah sendiri. Nah, di sini ada gaya kepemimpinan, bisa teman-teman lihat ada otoriter, pemimpin, ada pegawai, di bagian partisipasi ada pemimpin dan pegawai, kemudian kendali bebas ada pemimpin dan pegawai. Jadi, pemimpin dan pegawai itu saling berhubungan, saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu kerjasama yang efektif tadi, teman-teman. Nah, sekian itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, jika teman-teman kurang mengerti atau masih bingung, bisa teman-teman ulang kembali videonya supaya lebih memahami lagi. Nah, jika ada salah kata, salah kekurangan, baik itu materi yang saya sampaikan kurang dipengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.